Ya, halo bola supporter, kembali lagi bersama kami setelah mungkin ada 3 minggu ya kita nggak bertemu kembali dalam bincang-bincang tentang prediksi dan preview pertandingan Liga 1 2021, terutama juga kemarin sebelum pekan ke-7 dimulai, eh, YouTube bolasport.com itu sempat terkena musibah, jadi ada pihak tidak dikenal yang menghack YouTube kami sehingga tidak bisa dibuka dan ada problem lah. Nah, tapi sekarang YouTube kami sudah kembali lagi dan teman-teman bola supporter bisa kembali menonton kami dalam preview Liga 1 2021. Nah, kita kembali ini sudah memasuki pekan 8 seri kedua Liga 1 2021. Kemarin pekan ke-7 itu sudah dihelat dari hari Jumat 15 Oktober 15 Oktober sampai hari Minggu 17 Oktober. Kemudian kita akan mulai lagi di pekan ke-8 mulai Rabu tanggal 20 Oktober sampai nanti Sabtu 23 Oktober. Untuk preview kali ini saya Hugo akan ditemani oleh dua rekan saya, Lukman dan Ibnu. Kami akan membahas pertandingan antara Barito Putra melawan PSIS Semarang. Nanti pertandingan ini akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Rabu 20 Oktober jam setengah 9 malam. Nah, ini kalau kita melihat pertandingan pada pekan ke-7 kemarin, dua tim ini mendapat hasil yang berbeda. Barito Putra itu kalah 2-3 dari PSS Sleman, lalu PSIS Semarang menang besar 3-0 atas Persik Kediri. Kalau dari Lukman dulu mungkin, melihat Barito Putra kemarin waktu lawan PSIS Semarang, kan itu sebenarnya Barito udah bagus ya. Mereka bisa unggul 1-0 dulu, terus disamakan dengan cepat oleh PSS, terus ketinggalan 2-1, menyamakan lagi 2-2 dan harus kalah 2-3. Itu gimana menurut Lukman? Kalau menurutku kemarin waktu pertandingan Barito PSS tuh Mas, lini depan Barito tuh oke ya sebenarnya ya. Bayu Okto juga nyerangnya ya termasuknya apik sih. Nah masalahnya tuh di lini belakang tuh loh Mas. Kalau nggak salah golnya Irfan Jaya yang pertama apa yang kedua tuh lini belakang mereka tuh kalah overlap gitu loh, kalah menutup Irfan Jaya kan. Terus yang kedua yang aku lihat Azamat Baimatov tuh waktu waktu imbang kayaknya 1-1, wah itu udah lari di setengah lapangan terus, jadi emang Barito full attack kan. Nah Janur kan bilang waktu kemarin kalau instruksinya tuh nggak kayak gitu, jadi pemainnya mereka tuh terlalu overlap ke depan. Nah akhirnya PSS yang dipegang Dejan yang banyak umpan lambungnya tuh ya udah semakin gampang memanfaatkan kan. Mereka akhirnya larinya Lavinha, larinya pemain-pemain depan PSS kan kencang-kencang juga termasuk. Nah itu yang bikin lini belakangnya Barito jebol sih menurutku Mas. Ya apalagi kalau kita lihat gol ketiga dari PSS ya, waktu itu si Rafinha, golnya Rafinha. Samsul Arifin itu bisa berhadapan sama Aditya Harlan, terus Aditya kemajuan ya, kalau bahasa Jawanya kemajuan Kemajuan. itu. Terus gawangnya kosong melompong, jadi gampang aja ngegolin gitu. Nah itu kan jadi pemainnya Dejan kan kayak gitu sebenarnya kan overlap dari belakang ke depan. Nah pemainnya Barito kemarin lagi asik-asik nyerang, kena gol kayak gitu kan langsung collab belakang cuma ninggalin satu orang kayaknya. Kalau menurut Ibnu untuk lini depan Barito khususnya, yang mereka kayaknya udah semakin itu ya, semakin kuat ya. Buktinya juga bisa menciptakan banyak peluang yang sebenarnya bisa berbuah gol dan akhirnya dua itu bisa jadi gol. Ya, untuk lini serang Barito menurutku udah nunjukin progres yang positif ya. Nah, terbukti dari 2 laga terakhir mereka itu udah cetak 4 gol, yang mana itu waktu awal-awal itu mereka kayak kesusahan gitu loh buat cetak gol. Tapi dengan 4 gol dari 2 laga terakhir itu sudah cukup lah buat Janur untuk apa ya, untuk menerapkan strategi apa yang tepat untuk pada laga nanti lawan PSIS.
seperti diketahui kan PSIS juga pertahanannya juga cukup solid. Mereka kemarin tidak kebobolan dan itu yang harus dicari celahnya buat Janur lah. Dengan dengan tajamnya lini depan Barito itu udah cukup lah, nanti tinggal bagaimana eksekusinya. Ya seperti tadi yang dibilang Mas Lukman, ya mungkin satu PR Barito mungkin ya itu cuma di lini belakang. Di lini tengah mereka dengan kembalinya Bayu Pradana itu udah cukup lah untuk membangun lagi, untuk jadi penyalur dari lini belakang untuk ke lini serang itu udah membantu dengan kembalinya Bayu Pradana. Ya mungkin gimana nanti caranya Janur ya harus antisipasi lah serangan-serangan PSS, terutama untuk counter attack-nya yang kerap kali membahayakan. Menurut itu sih Mas. Mungkin kalau kita ke PSIS dulu, PSIS ini ibaratnya ya udah paket lengkap ya, dari lini serang Oncer sering bikin gol, terus lini belakangnya dengan kiper juga termasuk itu juga udah solid, jarang kebobolan. Itu ada nggak sih sebenarnya kelemahan PSIS kalau menurut itu? Kalau aku menurutnya gimana ya, PSIS itu emang udah ya lengkap, udah kompak gitu. Tapi waktu pas pertandingan lawan Persija dulu itu PSIS kan udah kayak sulit loh waktu lawan Persija. Jadi kayak Persija itu udah tahu kelemahannya PSIS itu kayak gimana ya main jelasinnya. Jadi kayak main santai itu loh Mas. Nggak terlalu ke depan, ada nggak terlalu asik menyerang, terus yang penting tengahnya dipegang tim lawan. Itu PSIS itu udah kayak agak bingung untuk membangun serangan. Tapi tetap PSIS itu tetap bahaya lah dari berbagai lini. Terus terutama di bagian sayapnya itu mengandalkan back sayap si Ucil sama siapa yang kiri Arhan. Tapi Arhan nggak ada ya Mas? Arhan nggak ada, Arhan lagi ke timnas. Paling nanti itu bisa jadi celah sih menurutku, nggak adanya Pratama. Tinggal gimana nanti nentuin siapa yang nempatin posisi sayap kanan Barito nanti siapa? Ya, Rafinya cukup. Mungkin Rafinya bisa mungkin ya masuk dari, atau Rakik mungkin ya. Terus di pelapisnya Barito kan juga ada Bede Okto yang kemarin juga nyetak gol. Setelah pindah dari Persib dia juga lumayan naik juga, Bede Okto. Nah terus kalau ini kan PSIS juga barusan ganti pelatih ya. Dari pertamanya di seri pertama dia sama Imran Nahumaruri kuat banget, terus ketika sama Ian Andrew Gillan ternyata juga mungkin malah tambah kuat gitu, penampilannya semakin solid gitu. Seberapa besar sih kamu melihat kehadiran Ian ini, meskipun ya baru satu pertandingan? Kalau menurutku sih Coach Ian ini tinggal melanjutkan ya Mas. Yang menarik kemarin waktu aku lihat Twitternya PSIS, waktu Hari Nur sama Bruno Silva nggak bisa main tuh, udah menurutku wah ini pasti kehilangan besar ya. Ternyata mereka punya Septian David Maulana yang malah lebih gacor ya di pertandingan kemarin. Terus yang kedua, menurutku fisik pemain PSIS yang oke banget ya. Di beberapa pertandingan tuh mereka tuh mainin end game-nya di 15-20 menit terakhir itu mereka masih siap lari, dan beberapa gol akhir penentu pertandingan tuh di akhir itu sih. Jadi emang kalau dibilang keberuntungan sih enggak ya buat PSIS ya. Jadi emang benar-benar tim solid sampai pertandingan ke-7 belum pernah kalah. Itu sih. Ya pasti coach kemarin waktu pertama datang kan coach Ian
menyoroti fisik pemain yang dari luar ya, pemain luarnya PSIS. Terus katanya mereka butuh recovery dan lain-lain ya. Tapi dia tahu kalau mereka punya potensi di pemain lokal yang nggak kalah sama pemain asing ya. Nah itu terbukti di permainan PSIS kemarin sih. Mereka super power banget menurut saya. Kalau informasi pemain yang absen di laga besok ada nggak ya dari PSIS atau Barito? Kalau Bruno yang Silva kartu sih hari ini kayaknya Welles Costa masih cedera kayaknya Mas. oh iya Kayaknya ya. Terus Costa cedera aja Dewangga masih kuat ya. iya, Dewangga cedera terus beberapa pemain sih. Hari Nur juga kayaknya belum terlalu fit banget kayaknya. Itu sih. Recovery sih menurut saya karena kemarin seri pertama mereka main habis-habisan, mungkin 1-2 match ke depan rotasi. Nah itu rotasinya yang jadi poin penting sih buat konsistensi PSIS. kalau dari Barito ada informasi pemain absen? Kalau mungkin Casio ya. Ya nggak tahu sih Casio itu udah sembuh apa enggak. Tapi dari kemarin masih cedera. Sama Riyandi nanti ke timnas kan. Iya. Sebenarnya nggak adanya Riyandi agak berat juga ya tugasnya Aditya Harlan. Masih malah mungkin ada gimana? Kalau menurutku malah bagusan Aditya ya Mas daripada Riyandi dalam. Masih bagusan juga. Iya. Karena soalnya 2 pertandingan awal itu kan Riyandi kan yang dipercaya. Terus terus kan kebobolan terus. Nah, terus diganti Aditya pada waktu lawan apa ya? Bukan ketiga, bukan keempat waktu dia jadi man of the match-nya loh Mas. Iya, penyelamatan banyak itu. Ya. Nah itu mulai dari itu kayak Aditya terus dan ya emang menang pengalaman dan itu yang ditunjukkan di lapangan. Itu lebih bagus Aditya untuk saat ini. Cuma memang kemarin di waktu lawan PS dia sempat blunder itu aja ya, apalagi gol ketiga itu. Nah, iya. Memaksakan untuk maju mengejar bola. Ya itu udah kepedean jadi. selain pemain yang dipanggil ke timnas, paling yang cedera juga gak terlalu banyak dan kayaknya dari masing-masing tim skuadnya udah ini yang paling kuat ya. Ketika Barito waktu lawan PSS juga itu yang mungkin paling baik juga, dan PSS sudah semakin kuat dengan ketika menang 3-0 atas Persib kemarin. Nah kalau kita ngomongin prediksi nih dari kedua tim, kira-kira besok pertandingan di Stadion Sultan Agung ini akan berakhir bagaimana? Apakah PSS yang menang atau Barito yang menang atau justru seri gitu, kalau menurut Lukman? Kalau aku sih tetap melihat PSIS 2-0 sih. Menurutku udah yang minimal menang Mas. Cuma ya itu Barito kan udah 5 kali kekalahan terus dan lain-lain, lebih ke mental sih kalau Barito ya. Tapi optimis PSIS sih tetap masih menang. Kalau Ibnu setuju PSIS 2-0 kalau kata Lukman tadi. Kalau aku sih Barito sih bisa sih. Yang jadi pertanyaan itu kemarin kan Anwar Sani kan ya, impresif di timnas tapi kok kemarin nggak dimainin itu gimana itu? Ya mungkin nanti bisa sih Anwar Sani ini juga dimasukin untuk memperkokoh lini belakang Barito. Ya Barito, melihat Barito sudah cetak 4 gol, Barito bisa jadi ancaman sih nanti buat PSS. Apalagi mereka juga ingin konsistensi mereka untuk menargetkan poin itu dalam setiap pertandingan itu konsisten terus loh Mas. Jadi semangatnya itu ada. Jadi sepanjang pertandingan itu kayak mereka nggak mainnya itu kayak main serius gitu. Ya, jadi mungkin nanti lawan PSS mereka juga bisa kembali konsisten dan 3 poin ya bisa saja.
Menurutku Barito Bisa 1-0, titik-titik. iya bisa cukup. Soalnya kan PSIS Barito juga pelatihnya baru. Kemarin itu kan nggak sepenuh, ya tinggal nerusin sih nanti. Makanya waktu lawan Persik juga lagi jomplang-jomplangnya. Jadi kayaknya belum Ya, bisa jadi pembuktian sih menurutku. dan PSIS pun ketika babak kedua itu belum bisa nambah gol juga ya. Jadi cuma kayak di babak pertama ketika Persik masih goyang, terus ketika Persik di babak kedua udah solid, PSIS ternyata nggak bisa menambah gol. Nah itu kira-kira begitu prediksi dari kami bola supporter. Dari Lukman tadi menjagokan PSIS menang 2-0, sementara Ibnu berharap Barito Putra bisa jadi tim yang akhirnya mengalahkan PSIS dengan skor 1-0. Nah, dari bola supporter sendiri, apakah punya prediksi sendiri dari kalian atau kalian justru setuju dengan kami? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube bolasport.com. Lalu baca terus berita-berita tentang sepak bola nasional di di situs bolasport.com. Nah, sekian prediksi dari kami. Sampai jumpa di prediksi-prediksi Liga 1 2021 lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.